Pemirsa, jelang 1 tahun konflik Rusia-Ukraina, masih belum ada tanda akan berakhir. Meski ribuan korban jiwa telah jatuh dari kedua belah pihak, beberapa kali perundingan telah dilakukan, namun tidak ada hasil yang signifikan untuk mengakhiri perang. Indonesia sendiri saat menjadi presidensi G20 sempat mencoba menjadi pihak yang menginisiasi proses perdamaian. Namun hingga kini sinyal perdamaian belum juga terlihat. Jelang 1 tahun konflik Rusia dan Ukraina, yakni tanggal 24 Februari mendatang, sebagai ketua ASEAN saat ini, perlukah Indonesia kembali memberi sinyal pentingnya perdamaian ke Rusia dan Ukraina yang juga telah mempengaruhi ekonomi global? Sudah bergabung bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam. Iya, Prof. Hikmahanto, jika kita lihat perang Rusia-Ukraina ini kan masih terus membara. Menurut Anda perlukah Indonesia kembali mengirimkan sinyal perdamaian kembali seperti yang pernah dilakukan saat menjadi presidensi G20, Prof. Hik? Kalau Indonesia saat ini mengusung tema dalam konteks sebagai ketua ASEAN adalah ASEAN Matters, menurut saya patut. ASEAN Matters ini berarti bahwa tidak saja ASEAN punya kontribusi hanya untuk di kawasan. Kita tahu di kawasan ada persaingan yang sangat luar biasa antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dengan China. Tetapi kita juga ingin bisa memberikan perdamaian kepada dunia. Nah, menurut saya dalam konteks sekarang ini ada baiknya Indonesia masih ikut di dalam perdamaian di Ukraina. Dan saya minta agar pemerintah konsisten dengan kebijakan yang saat ini diambil, yaitu tidak mendukung salah satu pihak. Karena kedua belah pihak akan mempunyai legitimasi kenapa perang itu tetap terjadi. Tetapi pemerintah, sebagaimana Bapak Presiden sudah sampaikan, bahwa kita ingin menghentikan perang. Sekali lagi menghentikan perang tanpa harus berpihak apakah ke Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO-nya, atau kepada Rusia. Tujuan kita adalah agar umat manusia di Ukraina mereka bisa terbebas dari ketakutan, kekhawatiran, dan tidak muncul lagi korban-korban dari masyarakat di Ukraina. Seperti Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa perang itu sangat menyengsarakan. Seperti itu. Baik, masalahnya Rusia bahkan berencana untuk memangkas produksi minyak mentah hingga 500.000 barrel per hari atau 5% produksi minyak normal dari Rusia. Ini tentu akan berdampak kepada Indonesia. Seperti apa saja dampaknya nanti kita bahas sesaat lagi. Prof. Hik, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita kembali berbincang dengan Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, Rusia ini terus membombardir Ukraina dan isunya yang beredar adalah Rusia akan melakukan serangan besar-besaran menjelang 1 tahun invasi mereka ke Ukraina pada 24 Februari mendatang. Apakah ini bisa dianggap sebagai penegasan dari Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa dirinya memang ingin segera memenangkan perang menjelang 1 tahun invasi di Ukraina, Prof. Hik? Ya, memang bisa jadi seperti itu. Karena perang yang tadinya diharapkan oleh Rusia akan berjalan singkat, ternyata sekarang sudah sampai dengan 1 tahun. Dan saya rasa untuk menegaskan bahwa Rusia akan memenangkan perang ini, serangan besar-besaran dilakukan. Tapi perlu diingat bahwa rakyat di Ukraina pasti akan melawan dan mereka akan tanda kutip ya merelakan nyawa mereka bahkan untuk menghadapi serangan dari Rusia. Dan tentunya Amerika Serikat dan sekutunya di NATO tidak akan tinggal diam. Nah, permasalahan yang terbesar adalah apakah Amerika Serikat dan NATO itu akan terlibat secara langsung, misalnya mengirimkan pasukan dan lain sebagainya, untuk menangkal serangan dari Rusia, bahkan memukul mundur serangan dari Rusia ini. Nah, bagi Rusia, mereka punya kartu truf, yaitu senjata nuklir. Dan Presiden Putin sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau ada keterlibatan dari Amerika Serikat dan negara-negara NATO dalam bentuk personil, maka dia tidak akan segan-segan menggunakan senjata nuklirnya. Sehingga pada saat sekarang yang bisa dibantu adalah mengirim uang, mengirim peralatan-peralatan militer yang canggih untuk bisa menangkal serangan-serangan dari Rusia. Seperti itu. Baik.
Prof, kita tahu dan juga kita masih ingat begitu ya, tahun lalu ketika awal mula invasi Rusia ke Ukraina, banyak yang memprediksi bahwa akan segera terjadi Perang Dunia Ketiga. Apalagi ada peran Amerika Serikat yang terus mendukung Ukraina dari segi keamanan. Sebenarnya selama ini Anda melihat posisi Amerika Serikat itu seperti apa? Karena di satu sisi Amerika memang paling lantang menentang invasi Rusia, tapi di sisi lain dengan bantuan Amerika Serikat ini, Ukraina juga tampaknya ingin memberi pelajaran kepada Rusia. Apakah Anda melihatnya seperti itu atau seperti apa tanggapan dari kacamata Anda, Prof? Ya, yang pasti adalah Amerika Serikat ingin dalam posisi untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika misalnya Amerika Serikat masuk ke Irak, masuk ke Afghanistan, dialah yang ingin menentukan bahwa yang harus terjadi adalah seperti ini. Dan tentu Rusia tidak akan terima apabila Amerika Serikat melakukan hal tersebut. Bahkan negara-negara besar lainnya seperti Cina, India juga tidak akan terima. Sekarang ini sudah disebut bahwa hegemoni dari negara-negara Barat itu sudah mulai turun. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap hegemoni Barat sudah pudar. Nah, oleh karena itu sulit sebenarnya bagi Amerika Serikat untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun demikian, tentu pemerintah Amerika Serikat ingin memanfaatkan masalah kemanusiaan untuk tetap berada di Ukraina, meskipun tidak secara langsung berhadapan dengan Rusia. Nah, tetapi mereka melakukannya ini secara terkalkulasi, ya, sangat terkalkulated, karena mereka tahu bahwa yang dihadapi ini bukan Iran atau Irak yang tidak mempunyai senjata nuklir, yang tidak punya suara di Security Council gitu ya, bisa memveto, karena yang dihadapi adalah negara Rusia yang mungkin secara ekonomi juga kuat, lalu kemudian mereka punya senjata nuklir dan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Jadi mereka pun harus berhati-hati karena mereka tahu bahwa kalau misalnya Rusia tertrigger untuk menggunakan senjata nuklir, maka bukannya tidak mungkin Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi. Seperti itu. Jadi masih belum bisa diprediksi ya, Prof, sampai kapan perang ini akan terus berlanjut? Apakah sampai Rusia benar-benar menguasai dua wilayah timur Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk? Bahkan Rusia juga disebut punya target baru, yaitu kota Bakhmut, Prof. Ya, ini yang kita tidak tahu apa yang menjadi target dari Rusia saat sekarang ini, karena target itu berubah-ubah. Jadi awalnya adalah untuk melindungi masyarakat di Donetsk dan Luhansk yang mendapat serangan-serangan dari pemerintah Ukraina. Tapi kemudian berubah karena pada waktu itu Presiden Zelensky ingin bergabung pada NATO dan Rusia ingin mengejar Presiden Zelensky dan menurunkan Presiden Zelensky dengan pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan Rusia. Namun kemudian sekarang saya melihat bahwa perang itu adalah perang antara Rusia dengan Amerika Serikat, di mana Ukraina itu menjadi tempat atau medan pertempurannya. Nah, ini jadi sudah mulai berubah-berubah, jadi sulit untuk mengetahui kapan Rusia akan mengakhiri perang ini. Ya. Namun demikian, seperti tadi di awal saya katakan, bahwa negara-negara harus bisa menyampaikan perspektif mereka, seperti Bapak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa perang ini harus selesai, karena ini kita bukan bicara siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi kita ingin menghindari dari krisis kemanusiaan, dari krisis pangan, dari krisis energi. Jadi ini sangat penting yang harus kita garis bawahi. Tentu bagi Ukraina, ya, kalau misalnya mereka terus mendapat serangan, Presiden Zelensky akan terus meminta bantuan dari negara-negara NATO, khususnya Amerika Serikat, agar mereka mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan Rusia. Nah, kalau saya sih memprediksi kapan ini akan berakhir, memang ada kemungkinan berakhir apabila ada perubahan kepemimpinan di dua negara tersebut. Karena kita tahu kepala pemerintahan itu biasanya yang akan menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua adalah kalau misalnya kedua negara ini salah satunya sudah capek untuk berperang, sehingga mereka akan mau berdamai, tetapi dengan catatan tidak ada muka yang terhilang gitu ya. Itu yang menjadi hal yang sangat penting juga. Dan perang ini akan berakhir apabila sebenarnya Amerika Serikat dan Rusia
bisa sampai pada suatu kesepakatan. Karena ini sekali lagi, ini menurut saya sekarang ini sudah sampai tahapan bahwa perang ini bukan perang antara Rusia dengan Ukraina, tetapi Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya terkait dengan perluasan dari keanggotaan NATO di Eropa. Nah itu seperti Apakah itu. artinya, Dan ya, ya, Prof. Hik, apakah artinya Rusia harus mengeluarkan kekuatan nuklir mereka untuk segera menyudahi perang ini? kalau menurut saya tidak juga seperti itu, karena juga Rusia akan berkalkulasi, ya, dia tidak ingin tanda kutip dicemooh oleh banyak negara yang awalnya mendukung, katakanlah begitu, atau tidak berpihak, ya, terhadap Ukraina maupun Rusia, karena kita tahu yang memulai suatu perang nuklir itu ya pasti dia akan dinyatakan bersalah, apapun alasannya, karena menggunakan senjata nuklir ini berarti sama saja mempercepat kiamat untuk datang. Seperti itu. Baik, terima kasih atas analisanya Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di